Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya ingin menjelaskan yang kemarin belum saya jelaskan ya. Ada 2 pertemuan yang belum saya selesaikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai patofisiologi pada sistem reproduksi. Sebenarnya banyak sekali ya penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi. Tapi kali ini saya hanya bahas 2 saja, yaitu tentang kanker payudara dan kanker prostat. Nah, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan kali ini, Masya bisa lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang apa itu penyakit benigna prostat hiperplasi dan penyakit breast cancer. Tentunya akan lebih paham jika Anda baca sendiri secara keseluruhan buku patofisiologi pada sistem reproduksi. Nah, kita ingat kembali organ reproduksi pada laki-laki ya. Nah, di sini salah satunya ada yang namanya kelenjar prostat, di mana dia itu sebagai saluran uretra ya. Jadi di sini ini dari kandung kemih, kemudian uretra sampai ke ujung rem penis ini ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, biasanya pada laki-laki pada umur lebih dari 50 tahun ini lebih seringnya akan mengalami pembesaran prostat. Kita tahu sendiri kelenjar prostat itu apa? Salah satu organ genitalia pria yang terletak di inferior buli-buli dan membungkus uretra posterior. Jadi letaknya di sini yang membungkus uretra posterior. Ini kelenjar prostat ini sebesar buah kenari dengan beratnya 20 gram, jadi bisa Anda bayangkan, dan menghasilkan prostat spesifik antigen atau PSA. Nah, kalau kelenjar prostat ini mengalami pembesaran, maka biasa disebut dengan BPH, benigna prostat hiperplasia. BPH adalah pembesaran progresif dari kelenjar prostat secara umum terjadi pada pria lebih dari 50 tahun yang menyebabkan berbagai derajat obstruksi dan pembatasan aliran urinar. Nah, karena letaknya yang menutupi, bukan menutup tapi membungkus ya, karena letaknya yang membungkus uretra posterior, maka jika terjadi pembesaran di sini, maka akan menyebabkan obstruksi saluran kemih ya. Ada seperti retensi di sini, ada tahanan. Nah, obstruksinya ini akan menimbulkan berbagai derajat, apakah ringan sampai berat. Dan kalau sudah terjadi obstruksi, maka akan terjadi pembatasan aliran urinari. BPH juga bisa disebut sebagai kelenjar prostat yang mengalami pembesaran, memanjang ke atas ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan menutupi orifisium uretra. Jadi karena dia itu menyumbat, dia membesar sehingga dia menyumbat dan membatasi menutupi orifisium uretra sehingga terjadi yang namanya retensi berkemih ya, tidak bisa berkemih secara lancar. Nah, ini zona anatomi prostat, bisa Anda lihat di sini secara penampang besarnya ya. Ada central zone, kemudian fibromuscular zone, transitional zone ya. Nah, ini BPH merupakan salah satu bagian dari proses
penuaan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kebanyakan laki-laki yang sudah berusia lanjut itu akan mengalami pembesaran prostat. Pada usia lanjut, beberapa pria mengalami pembesaran prostat sekitar 50% pria berusia 60 tahun dan 80% pria pada usia 80 tahun. Nah, berarti ini angkanya tinggi ya, meskipun tidak semua pria mengalami pembesaran prostat, mengalami keluhan yang sama ya, bisa dilihat persentasenya lumayan besar sekali pada usia yang semakin lansia ya. Semakin tua maka presentasi kejadian prostat akan semakin meningkat. Nah, ini untuk gambarannya, normalnya seperti ini. Kemudian jika mengalami pembesaran ya, hiperplasi, pembesaran maka akan seperti ini gambarnya. Nah, jika Anda membaca jurnal ya, banyak sekali jurnal, ini contohnya saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembesaran prostat diduga memang belum jelas ya, tapi dugaannya adalah ada hubungannya dengan berkurangnya sekresi hormon androgen. Nah, ini biasanya terjadi pada proses penuaan. Penurunan hormon androgen disertai dengan peningkatan kadar estrogen ini bisa menyebabkan meningkatnya sensitivitas jaringan prostat bagian periuretral atau sentral yang responsif terhadap hormon estrogen sehingga prostat tersebut akan mengalami hiperplasi atau pembesaran. Di jurnal juga disebutkan salah satu faktornya adalah faktor risiko yang paling signifikan untuk perkembangan BPH pada laki-laki berusia 40 sampai 49 tahun 13% dibandingkan dengan usia lebih dari 70 tahun yaitu 28%. Pada pria yang menua, proses remodeling jaringan yang signifikan terjadi di dalam prostat terutama di zona transisi. Nanti bisa dilihat lagi zona transisinya. Jadi penyebabnya memang belum diketahui dengan jelas, tapi diduga karena adanya hubungannya dengan berkurangnya sekresi hormon androgen karena proses penuaan. Selanjutnya, patogenesisnya ada beberapa teori yang mendasari proses terjadinya penyakit BPH ya. Yang pertama teori dehidrotestosteron. Dihidrotestosteron adalah metabolit androgen yang sangat penting pada pertumbuhan sel-sel kelenjar prostat. Ada teori hormon karena usia meningkat, maka kadar testosteron menurun, tapi estrogennya meningkat. Nah, ini berperan dalam terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel-sel kelenjar prostat. Yang ketiga, menurut teori kebangkitan kembali atau reawakening atau reinduksi dari kemampuan mesenkim sinus urogenital untuk berproliferasi dan membentuk jaringan prostat. Yang keempat, dari faktor interaksi stroma dan epitel, basic fibroblast growth, faktor BFGH dapat menstimulasi sel stroma dan ditemukan konsentrasi yang lebih besar pada pasien dengan pembesaran prostat jinak. BFGH disebabkan oleh mikrotrauma karena miksi, ejakulasi, dan infeksi. Nah, ini untuk pathway-nya. Jadi apa saja yang menjadi penyebab tadi diketahui karena adanya faktor resiko usia semakin lansia semakin beresiko tinggi, trauma berulang juga bisa, atau tadi perubahan hormonal, penurunan hormon testosteron dan peningkatan hormon estrogen. Hal-hal ini, keadaan ini menyebabkan perubahan mikroskopik prostat dan juga menyebabkan hiperplasi jaringan penyangga stroma dan glanduler pada prostat.
Hal inilah yang akan menyebabkan BPH. Ketika prostat sudah membesar, maka lobus hipertrofi menyumbat kolom vesika atau uretra prostatik. Kalau sudah menyumbat, maka pengosongan urin inkomplit ya, jadi tidak bisa urinnya, kandung kemihnya itu tidak bisa kosong secara sempurna atau terjadi retensi urin. Retensi urin pada leher bulu-bulu prostat meningkat sehingga otot desruser menebal dan menegang. Timbullah yang namanya sakulasi atau divertikel. Kalau hal ini terjadi, maka lama-lama otot desruser telah dan terjadi dekompensasi sehingga tidak mampu lagi berkontraksi karena sudah kelelahan ya, menegang terus, akhirnya dekompensasinya dia tidak mampu berkontraksi lagi sehingga akan muncul gangguan disfungsi saluran kemih atas. Nah, dari tidak mampu berkontraksi ini juga bisa menimbulkan retensi urin sehingga akan menimbulkan resiko infeksi. Karena tidak bisa berkontraksi, terjadi dilatasi ureter atau hidroureter dan hidronefrosis. Kemudian BPH ini bisa menyebabkan muntah, tidak nafsu makan sehingga muncul ketidakseimbangan nutrisi. Tapi ini sebenarnya jauh ya, kita fokus ke bagian perkemihan karena ini berhubungan dengan saluran kemih. Kemudian disfungsi saluran kemih ini ceritanya kalau berkemih seperti apa? Berkemih harus menunggu lama, kencingnya terputus-putus, berkemih pada malam hari, merasa tidak puas, ya. Kemudian urin terus menetes setelah berkemih dan berkurangnya pancaran urin-urinnya jadi lemah pancarannya. Kemudian dari disfungsi saluran kemih ini juga bisa menyebabkan sering berkemih atau inkontinensia ya, keinginan miksi yang mendesak. Tapi itu tadi mendesaknya itu kayak netes-netes gitu ya, nggak puas gitu. Jadi muncul inkontinensia urin fungsional. Kemudian tadi bisa juga menyebabkan karena tidak bisa berkontraksi, ada disfungsi sehingga disuria ya, pipisnya jadi susah sedikit sehingga muncul nyeri. Nah, selanjutnya gambaran klinis menurut Ruth ya. Lower urinary tract symptom, gangguan saluran kencing bagian bawah, ini bisa dilihat dari storaging dan voiding, di mana dari frekuensi, nokturianya, disuria, dan urgensi. Untuk voiding dari hesitansi, intermitensi, pancaran miksi lemah, post-miksi dribbling, disuria, dan miksi tidak puas. Berdasarkan derajat keluhan IPSS dan Madsen Iversen ini ada dibedakan derajatnya ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan IPSS itu kalau ringan 0-7, sedang 8-19, dan berat 20-35. Untuk Madsen Iversen ringan 0-9, sedang 10-20, dan berat 21-22. Nah, ini untuk kuesionernya. Dari mana skornya didapat? Dari sini ya, pertanyaannya misalnya ini yang IPSS, ini yang Madsen Iversen. Kencing tidak lampias dalam sebulan ini, berapa sering Anda merasakan kencing belum habis setelah Anda kencing? Nah, nanti ini dilingkarin ya, dipilih, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan, pasiennya berada pada skor berapa. Nah, kalau untuk yang Madsen Iversen, pertanyaannya bagaimana pancarannya, bagaimana saat berkemih mengaten atau tidak, harus menunggu saat kencing dan sebagainya.
Nah, diagnosisnya berarti untuk diagnosis secara pengkajian awal itu kita bisa nilai tadi dari IPSS dengan menggunakan International Prostate Symptom Score. IPSS ini berdasarkan survei dan kuesioner dari AUA terdiri dari 7 pertanyaan tentang keparahan penyakit. Nah, kalau sudah dapat nih pengajian awalnya, maka bisa dilanjutkan dengan rectal culture, yaitu menilai volume prostat, konsistensi permukaan, nodul, simetri antar lobus dan teratas prostat. Untuk penilaian untuk data penunjang, kita bisa menggunakan penilaian sedimen urin, diperiksa untuk mencari kemungkinan adanya proses infeksi saluran kemih, kemudian kultur urin, darah rutin, fungsi ginjal, ultrasonografi urologi, foto polos abdomen, intravenous speleografi, kemudian prostat spesifik antigen ya. Biasanya pria dengan pembesaran prostat memiliki PSA yang lebih tinggi. PSA merupakan prediktor untuk progresivitas dan screening untuk kanker prostat. Jadi PSA ini lebih ke apakah mengalami kanker prostat. Nilai PSA meningkat sesuai dengan pembesaran prostat dan bertambahnya umur. PSA dapat digunakan sebagai marker prognosis pada BPH. Kemudian kita bisa menggunakan juga pemeriksaan penunjang uroflowmetri dan residual urin. Selanjutnya, derajat rektal BPH berdasarkan gambaran klinik colok dubur ya, 0 jika penjualan prostat belum dapat teraba, atau 0 sampai 1, derajat 1, 1 sampai 2 cm, derajat 2, 2 sampai 3 cm, derajat 3, batas atas prostat tidak dapat didapat 3 sampai 4 cm, derajat 4 tidak dapat dicolok dubur lagi atau lebih dari 4 cm. Ini sudah terjadi retensi urin total. Sebenarnya derajat 0 yang masih 0, derajat 1 yang 50, 2 50 sampai 100, 3 100 sampai 150. Pelaksanaannya apa? Jadi kalau dulu penataan pasti dengan dibedah ya, harus dilakukan pembedahan suprapubik atau open prostatectomy. Ini indikasi untuk massa lebih dari 60 gram. Penghambat jaringan prostat diangkat melalui insisi garis tengah bawah, dibuat melalui kandung kemih. Pendekatan ini lebih utama bila ada batu di kandung kemih. Kemudian retropubik prostatektomi ini massa jaringan prostat hipertrofi, lokasi tinggi bagian pelvik, diangkat melalui insisi abdomen bawah tanpa membuka kandung kemih. Kemudian ada perineal prostatektomi. Nah, ini massa prostat besar di bawah area pelvis, diangkat melalui insisi antara skrotum dan rektum. Prosedur radikal ini dilakukan untuk kanker dan dapat mengakibatkan impoten. Dan yang sekarang dipilih yaitu TRUP ya. Jadi karena sudah berkembang sehingga pasien lebih memilih untuk transurethral resection of the prostate atau TRUP. Ini jaringan prostat objektif dari lobus medial sekitar uretra diangkat dengan sistoskopi atau resektoskopi, dimasukkan melalui uretra dengan pemasuk endoskopi prostat. TUB ini menjadi metode pilihan pasien karena tidak perlu dibedah ya, dimasukkan dengan pengangkatannya dengan memasukkan resektoskopi melalui uretra, kemudian diangkat jaringan prostatnya absorptif. Itu untuk BPH. Selanjutnya breast cancer. Nah, jadi kita bisa lihat di sini angka kejadian kanker ya, dari kanker payudara, kanker prostat, kanker kolon ya, kanker serviks, kanker paru-paru, kemudian kanker uterin, kanker lambung, kanker kandung kemih ya.
ini kanker prostat ternyata menduduki angka kanker prostat jadinya breast cancer itu menduduki angka pertama yaitu 16,7 million ya. Kanker payudara penyebabnya apa? Penyebabnya juga belum terlalu ketahui secara spesifik ya, tapi ada faktor resiko yang bisa diubah dan tidak. Yang tidak bisa diubah misalnya usia ya. Faktor resiko mengalami kanker payudara pada usia lebih dari 45 tahun, kemudian menarse atau menstruasi usia dini, menopause usia lanjut, ada riwayat keluarga yang memang mengalami kanker payudara, dan riwayat penyakit payudara jinak. Sementara yang bisa diubah yaitu riwayat kehamilan, ada obesitas dan konsumsi lemak tinggi, penggunaan hormon dan kekerasan seks oral, konsumsi alkohol dan rokok, serta riwayat keterpaparan radiasi. Nah ini kalau Anda baca jurnal lagi ya tentang riwayat keluarga ini ternyata memang memberikan resiko yang lebih tinggi untuk mengalami insiden kanker payudara jika pada keluarga tersebut memang memiliki keturunan ada yang sakit kanker payudara. Nah, manifestasinya seperti apa? Kurang lebihnya manifestasi kanker payudara ini terdapat benjolan keras di payudara, tidak nyeri atau kecil sampai besar, melekat pada kulit. Makanya kita perlu sadari ya pemeriksaan payudara sendiri agar kita bisa mendeteksi lebih dini kalau terjadi atau ada benjolan yang keras di payudara. Kemudian manifestasi selanjutnya puting berubah, bisa masuk ke dalam, retraksi, terasa sakit, mengeluarkan cairan, perubahan pada kulit payudara, misalnya berkerut, ada iritasi seperti kulit jeruk, kemudian benjolan kecil, luka di payudara yang sulit sembuh, payudara terasa panas, gatal di daerah sekitar puting, benjolan keras terfiksasi, dan bila benjolan itu kanker, awalnya biasanya pada satu payudara saja. Seperti ini gambaran klinisnya ya yang mengalami kanker payudara. Nah, patofisnya seperti apa? Tadi dari faktor predisposisi dan resiko tinggi, hiperplasia pada sel mamae ini mendesak jaringan sekitar, kemudian mendesak sel saraf dan mendesak pembuluh darah. Dan mendesak jaringan sekitar ini menekan jaringan pada mamae, kemudian terjadi peningkatan konsistensi mamae sehingga karena peningkatan konsistensi mamae menjadi bengkak. Masa tumor mendesak ke jaringan luar sehingga terjadi perfusi, jaringan terganggu dan bisa terbentuk ulkus. Nah, kalau sampai terbentuk luka ini akan muncul diagnosa gangguan integritas kulit atau jaringan. Kemudian yang namanya tumor kalau dia berinfiltrasi ya berpindah atau menyebar metastase ke pleura maka terjadi gangguan pada paru-paru, ekspansi paru menurun sehingga muncul gangguan pola nafas. Dari mensuplai nutrisi ke jaringan kanker yang meningkat, hipermetabolisme ke jaringan, suplai nutrisi ke jaringan lain yang menurun, berat badan bisa turun. Nah ini diagnosa nutrisi ini tidak aktual langsung terjadi ya, kecuali kalau setelah kemo mual muntah berlebihan, nah ini bisa terjadi nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dari mendesaknya hiperplasia di sel mamae ini menyebabkan interupsi sel saraf sehingga menimbulkan nyeri. Saat ukuran mamae abnormal, mamae jadi asimetris, jadi gangguan citra diri.
Kemudian kalau mendesak pembuluh darah, ini bisa menghambat aliran darah. Hipoksia, jadi nekrosis jaringan, bakteri patogennya tumbuh subur di situ sehingga terjadi infeksi. Nah, untuk klasifikasi kanker mamae, ya breast cancer, in situ breast cancer ini ada ductus carcinoma in situ dan lobular carcinoma in situ. Invasif breast cancer ini klasifikasinya invasif ductal carcinoma dan invasif lobular carcinoma. Untuk tipe yang jarang itu adalah medullary carcinoma, tubular carcinoma, sarkoma dan mikropapila carcinoma. Nah, ini untuk stadium 1 sampai stadium 4 ini diperiksa dari T ya. Tumor terbatas, nah jika hasilnya N0, N1A, 1B, M0, TNM. Tumor terbatas pada payudara dan dapat digerakkan dari otot dinding dada. Kalau hasilnya T0, T1A, N1B, M0, tumor terbatas pada payudara dapat digerakkan dari musculus pectoralis dan terhadap flancur aksiler yang masih dapat digerakkan. Nah, ini sampai stadium 4, setiap T semuanya kena ya, setiap N dan M-nya 1. Ini sudah stadium 4 ini sudah parah ya, dia sudah metastase atau sudah menyebar sampai di tulang, kemudian sampai paru-paru, hati, otak, dan organ lain tergantung di mana aliran darah membawa kanker tersebut ya, sel kanker tersebut. Nah, untuk pemeriksaan penunjang kita bisa menggunakan mamografi ya. Ini khusus untuk mamae, mamografi. Massa padat dengan atau tanpa gambaran seperti bintang, penebalan asimetris jaringan mamae dan kumpulan mikroklasifikasi memperlihatkan kelainan pada payudara dalam bentuk terkecil yaitu mikroklasifikasi dan akurasi mamografi bisa mencapai 90%. Selanjutnya untuk USG, ini bisa mendeteksi kista mamae, di mana akan terlihat di USG batas yang tegas dengan batas yang halus dan daerah bebas eko di bagian tengah. Massa payudara jinak biasanya menunjukkan kontur yang halus berbentuk oval, eko yang lemah di bagian sentral dengan batas yang tegas. Jika terjadi karsinoma mamae disertai dengan dinding yang tidak beraturan, tetapi dapat juga terbatas tegas dengan peningkatan akustik. Selain itu kita bisa memakai MRI, ini dapat menentukan penyebaran dari karsinoma, terutama karsinoma lobular atau menentukan respon terhadap kemoterapi neoadjuvan. PET scan ini menggambarkan anatomi dan metabolisme sel kanker, digunakan sebagai pelengkap data dari CT scan atau MRI. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dari biopsi ya. Fine needle aspiration biopsi dilanjutkan dengan pemeriksaan sitologi merupakan cara praktis dan lebih murah daripada biopsi eksisional dengan resiko yang rendah. Ada large needle biopsi, mengambil bagian sentral atau inti jaringan dengan jarum yang besar, mudah dilakukan di klinik dan lebih efektif untuk biayanya. Open biopsi dapat berupa biopsi insisional atau eksisional. Pada biopsi insisional mengambil sebagian massa payudara yang dicurigai dilakukan bila tidak tersedia core needle biopsi. Dan pada biopsi eksisional seluruh massa payudara diambil. Nah, untuk itu sebelum terkena kanker payudara kita bisa melakukan screening ya.
American Cancer Society merekomendasikan pemeriksaan breast self-examination secara rutin setiap bulan mulai usia 20 tahun. Ya, pada perempuan yang berusia 20 tahun bisa mulai melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian clinical breast examination oleh seorang tenaga kesehatan profesional dilakukan setiap 3 tahun untuk wanita usia 20-39 dan setiap tahun pada usia 40 tahun. Mamografi dilakukan setiap tahunnya untuk usia 40 tahun ke atas. Dan pemeriksaan ultrasonografi dilakukan untuk membedakan apakah benjolan merupakan lesi nodular atau kistik. Nah, selanjutnya, penata laksanaannya seperti apa jika sudah terkena kanker payudara? Nah, kita lihat stadiumnya ya. Untuk stadium 1, 2, 3 awal, stadium operable ini sifatnya pengobatan kuratif. Stadium 1, 2, pengobatan radikal mastektomi, berarti harus diangkat payudaranya, atau modified radikal mastektomi dengan atau tanpa radiasi. Jadi, pakai sitostatika adjuvan. Jadi kalau misalnya besar itu bisa diradiasi, dikecilkan dulu, kemudian diangkat ya, diangkat payudaranya. Stadium 3A simple mastektomi dengan radiasi dengan sitostatika adjuvan. Stadium 3B dan 4 ini sifatnya pengobatan paliatif karena sudah stadium akhir, maka yang bisa dilakukan sifatnya adalah paliatif care. Terapi modalitas pada kanker payudara meliputi bisa operatif ya, jenisnya BCS, breast conserving surgery, yaitu tindakan operasi yang dapat dilakukan apabila masih ingin mempertahankan payudaranya. BCS merupakan pilihan jika tumor tidak multiple, tidak terletak di sentral. Kemudian bisa lumpektomi, operasinya hanya menghilangkan benjolan payudara dan mendapat jaringan normal di sekitar. Pengobatan radiasi biasanya dilakukan setelah operasi jenis ini. Yang ketiga, mastektomi mengangkat semua jaringan payudara. Jaringan terdekat lainnya juga ikut diangkat. Ada total seluruh payudara diangkat, tapi tidak termasuk kelenjar limfe. Mastektomi radikal termodifikasi ini melibatkan pengangkatan seluruh payudara setelah beberapa kelenjar getah bening. Mastektomi radikal klasik mengangkat seluruh payudara otot pectoralis major dan minor serta kelenjar limfe. Ini sudah semuanya diangkat ya. Ada penata laksanaan radioterapi, pengobatan dengan sinar frekuensi tinggi, kemoterapi dengan obat-obatan pembunuh sel kanker. Ini bisa adjuvan, neoadjuvan ya. Kemudian kemoterapi untuk kanker payudara stadium lanjut, terapi hormon juga bisa yang terdiri dari ablatif, aditif, dan opsional. Untuk terapi biologis molekular targeting terapi ini jika kanker payudara stadium 0 dilakukan BCS atau mastektomi simple. Kanker payudara stadium dini atau operable dilakukan tindakan pembedahan. Kanker payudara lokal lanjut bisa dengan operable, mastektomi simple, dan inoperable. Inoperable ini meliputi radiasi kuratif, kemo, kemudian terapi hormonal, bisa radiasi, operasi, ya jadi habis radiasi, dioperasi, di kemo, dan terapi hormonal. Jadi setelah dioperasi itu masih ada tindakan selanjutnya, pengobatan sampai benar-benar sebagai profilaksis ya, sampai benar-benar kankernya itu selesai. Kemoterapi, neoadjuvan, operasi, kemoterapi, radiasi, terapi hormonal. Kanker payudara lanjut dan fase sejauh ini sifatnya lebih ke paliatif. Terapi primer berupa terapi sistemik dan terapi tokoregional, radiasi dan pembedahan jika diperlukan. Ya, baik, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.